Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah tema yang mengalir. Apa kata kartu-kartu yang berjatuhan nanti dan apa kata semesta, ya. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Ya, kalau dirasa mengantuk, ikutin aja alirannya, tinggalin readingannya, tidur, nggak apa-apa. Itu cara kalian healing, merilekkan pikiran dan otak kalian. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Kalau dirasa tidak, langsung cabut aja, jangan dipaksakan. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Oke, aku disclaimer lagi dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, bacaannya tidak cocok ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, banyak sekali. Konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada Child of Cup, ya. Ada yang lagi melamun. Atau hubungan kalian ini penuh dengan lamunan kah? Ya, konektornya nih. Ada satu perasaan tapi seperti kesepian. Ya, cintanya berkembang tapi kayak terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman tapi sengaja kalian nyamankan, ya. Ada hubungan bebas di sini yang terjadi antara kamu dan dia. Ikan itu adalah simbol kebebasan. Cek energi dia. Di sini ada Ten of Wands, ada beban sekarang yang sedang dia pikul. Entah ini beban kehidupan ataupun beban pikiran, ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Waduh, double killer. Ten of Swords nih, ada situasi terluka, kecewa, atau ada hal-hal yang memang menyakitkan dalam diri dia. Aku rasa mungkin orang ini benar-benar sedang dihadapkan dengan situasi yang gak baik-baik saja. Ten of Wands sudah adalah beban, ada lagi situasi yang menyakitkan, ada energi healing di dalam diri dia. Ada sesuatu yang rasanya seperti sulit untuk terselesaikan. Entah ini dikaitannya dengan kehidupan, ataupun percintaan, ataupun keuangan ya. Meluas nih. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi karena harapannya terlalu tinggi. Kemudian ada Six of Cup, ada kerinduan yang dia rasakan terhadap diri kalian. So di sini kadang-kadang kalian berpikir, dia jangan-jangan sudah enak-enak aja hidupnya di sana. Terlihat happy, terlihat bahagia. Padahal di sini
Ada kehidupan yang jauh dari perkiraan orang banyak ketika melihat dia. Mungkin di tampilannya, covernya terlihat bersemangat, terlihat ceria, tapi dalemannya hancur, ambiar. Energi kalian di sini ada judgment, ada energi pelepasan nih, melepaskan karmik atau melepaskan situasi toksik. Tapi tergantung dari kalian, karena di sini kalian baru berada di depan gerbang. Artinya ini tergantung dari kalian. Ketika kalian bisa mengambil sikap tegas, maka kalian akan masuk ke pintu ini untuk melepaskan sesuatu yang tidak baik di belakang kalian. Tapi jika kalian masih mencoba untuk bertahan, maka ya kalian akan di situasi yang sama. Jadi ini tergantung dari action yang kalian lakukan. Ini ada pintu yang mulai terbuka di dalam diri kalian untuk melakukan cleansing, pembersihan, peningkatan spiritualitas dalam diri kalian, ya. Ada situasi yang teduh yang akan kalian dapatkan ke depannya jika kalian berani mengambil action tersebut. Kemudian ada Explorer of Pentacle. Masih merasa seperti tersesat, ya. Makanya di sini masih ngambang di depan pintu gerbang ini, di depan gate ini. Karena di sini kayak kalian masih takut atau bimbang ketika ingin melangkah ke depan nanti. Kalian belum benar-benar siap meninggalkan sesuatu yang ada di belakang kalian. Makanya di sini kayak energinya masih agak mikir-mikir dulu. Belum full untuk melepaskan kalau aku lihat, ya. Niatnya, tekadnya sudah kuat banget. Ada Six of Wands, ada kemenangan. Ini ada energi positif banget dalam diri kalian. Mungkin akan banyak pencapaian-pencapaian yang akan kalian dapatkan. Atau bonus-bonus lainnya. Bisa rezeki, cuan, atau hal-hal yang menurut kalian itu adalah memberi atau membawa berkah atau keberuntungan di dalam diri kalian. Kalian ini orang-orang yang di blessing. Kalian ini orang-orang yang penuh dengan berkah. Tapi tergantung kalian mau mengambil hikmah berkah tersebut atau tidak. Itu. Sorry ya kalau suaraku masih agak bindeng. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Oke, di sini ada influence, kemudian ada memories. Wah, ada kerinduan double. Kemudian ada second chance. Kemudian ada chemistry. Kemudian ada apology, permintaan maaf. Bottom of the deck-nya di sini ada karma, ya. Ada consequence, cause and effect, ada debt, ya. Ada sesuatu yang bisa dikatakan hubungan kalian mungkin hubungan karma atau hubungan karmic relationship, ya. Ada konsekuensi yang harus dipahami dalam hubungan tersebut, ya. Ada sebab akibat yang terjadi, mungkin sesuatu yang membuat kalian terluka saat ini. Ini adalah sesuatu yang dipetik atau ditarik kembali dari kebahagiaan yang sudah diambil, maka dikembalikan ke titik awal lagi, atau ya itu harus dibayar kembali. Jadi akan diimpaskan oleh semesta. Misal kalian berada di situasi third party, ya, kalian sudah tahu nih, kamu punya pasangan, dia punya pasangan, atau salah satunya misalnya. Tapi tetap menjalankan konsekuensi dalam hubungan tersebut. Berjalan, kita ambil contoh ringan. Hubungan itu berjalan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, misalnya kata semesta, oke, aku kasih kamu waktu happy-happy sama dia dalam karmic relationship itu 3 bulan. Setelah 3 bulan akan dicabut, dan setelah itu waktunya kamu harus membayar dengan waktu yang sama mungkin, atau memang waktu-waktu yang ditentukan oleh semesta. Nah, itu dia. Kenapa kadang-kadang kalau kamu ngerasa sulit untuk melepaskan energi dia, masih galau, masih sulit untuk melupakan, dilihat zona waktunya. Mungkin itu adalah cara untuk melakukan pembebasan atau pelepasan.
Ya, misalnya sudah berjalan hubungannya sekian tahun, ya semakin lama juga yang harus kalian bayar. Pembayaran itu bukan dibayar dengan uang, tapi dengan penderitaan dari perasaan. Nah, hati-hati kalau terbelit sama hubungan third party, ya. Makanya di sini masih agak gantung nih. Berarti memang ada yang harus dituntaskan dulu di belakang. Oke, kita kembali. Di sini ada influence ya, ada attachment, ada third party, ada fear. Di sini dua sudut pandang berbeda antara kamu dengan dia. Yang satu berada di sisi gelap, yang satu berada di sisi terang. Kalau secara harfiah mungkin salah satu di antara kalian ada yang sebagai influencer atau kerjaannya berkaitan dengan publik ya, atau dengan banyaknya orang. Di sini yang aku lihat ada dualitas yang terjadi di dalam hubungan kalian, yaitu tentang perbedaan pendapat ya, atau komunikasi-komunikasi yang tidak sejalan, tapi sebenarnya awalnya sudah konsepnya sudah bagus, sudah sejalan, sudah searah, tapi berjalannya waktu terjadi perubahan-perubahan yang tidak disengaja. Itu memori, seseorang masih merindukan kalian atau kalian masih merindukan seseorang nih, atau memang sama-sama masih merindukan ya. Kalau dari dia kuat ya, di sini ada energi kerinduan. Ada keinginan untuk bertemu lagi, atau mungkin semesta masih akan mencoba kalian dengan dipertemukan kembali. Tapi kalau kalian yang single-single mungkin ada perbaikan. Tapi kalau yang masih dalam situasi belum melepaskan karmik dalam dirinya, artinya masih sama-sama memiliki seseorang di belakangnya atau salah satunya. Artinya kalau ini dijadikan pertemuan lagi, maka kalian hanya akan ada di circle yang sama ya. Second chance, seseorang memang meminta untuk diberikan kesempatan kedua. Rekonsiliasi akan terjadi dalam hubungan ini lagi ya. Ada opportunity, ada yang minta dibuka peluang, dibuka kesempatan lagi, making amends. Ingin merangkul, ingin meraih hati kalian kembali. Kemudian ada chemistry ya. Ada attraction yang kuat antara kamu sama dia. Sparkle-nya juga kuat, passion-nya, gairahnya juga kuat ya. Mungkin di sini banyak hubungan yang landasannya tadi karena gairah atau ketertarikan secara fisik. Kemudian ada apology, forgiveness, return, sorry. Dah lah, sudah. Ya, seseorang udah pingin minta maaf sama kalian atau bahkan sudah melakukan hal tersebut. Ada yang mau datang lagi nih sama kalian mengatakan pernyataan maaf. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya, Ai. Oke, di sini ada Hangman, The Sun, kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Magician, kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hubungan yang menggantung, hubungan yang tanpa kejelasan, bahkan tanpa status. Tergantung kalian ada di level yang mana, ada di situasi yang mana. Ada yang menggantung karena memang sama-sama single, tapi ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kalian. Bisa jadi perbedaan agama, perbedaan usia, perbedaan jarak juga bisa ya. Ada juga yang menggantung tanpa kejelasan dalam third party karena sudah tahu bahwa hubungan ini memang nggak akan bisa jelas. Selain ya harus menjalani hubungan itu mengalir aja. Ya. Ada energi stalking dari diri dia terhadap diri kamu. Bahkan sudah lama terjadi. Orang ini saat ini kalau yang aku lihat kayak lagi berada di dalam situasi yang sesat. Hambar, hampa, mencari kesana kemari pembenaran dari pemikiran dan perasaan juga apa yang sudah dia alami. Kalian berdialog sama seseorang yang lumayan agak keras kepala atau ego ya. Mungkin sudah banyak yang kalian berikan masukan, support atau motivasi terhadap diri dia,
Tapi ini orang sepertinya kurang tahu diri kalau aku lihat. Ya, kurang tahu diri entah karena dia nggak mau menerima masukan-masukan dari kamu, atau nggak tahu diri dengan apa yang sudah kamu berikan, pengorbanan apa yang kamu berikan, seperti kurang dihargai atau kurang memiliki rasa syukur. Akhirnya yang aku lihat di sini, kalaupun ya setelah kalian ini energinya sudah berpisah ya. Kenapa? Karena ada second chance, minta kesempatan kedua, ada kerinduan. Kalau bersama tentu nggak terlalu rindu. Aku ngelihatnya kayak dia ini saat ini tuh kayak lagi tersesat, tapi sebenarnya dia tahu jalan terang, jalan keluar, way out-nya dia tahu. Tapi kayak dia menahan diri aja dulu sesaat, ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang mulutnya lumayan tajam, keras. Selalu terjadi perselisihan yang berkaitan dengan menyudutkan, merendahkan, meremehkan, bahkan menghina. Dia ngerasa bahwa segala sesuatu dalam hubungannya sama kamu atau bahkan terhadap dirinya sendiri, dia pegang kendali penuh, ya. Orangnya lumayan playing victim di sini. Gak mau disalahkan ketika dia tahu sebenarnya dia salah. Dia tahu sebenarnya dia yang buat onar, mungkin melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan kepada diri kalian. Tapi sebelum itu kalian lontarkan ke diri dia akan cari 1001 alasan, atau dia akan mencoba mencari kesalahan kamu supaya itu berbalik arah. Jadi dia gak bisa disalahin, kembali kepada kamu lagi, ya. Ada beberapa di sini kalian berdealing sama seseorang yang lumayan licik atau banyak akal atau banyak strategi, ya. Player, ia juga terlalu banyak permainan yang ada di dalam pikiran dia. Kadang-kadang dia merasa bisa menguasai diri kamu atau menguasai situasi apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Tapi yang aku lihat di sini sepertinya banyak di antara kalian yang pada akhirnya sadar. Entah ini sadar dengan sikap dia yang mungkin makin hari makin kelewatan, atau kalian sadar dengan sesuatu yang mulai terbongkar atau hal-hal aneh yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah, di sini marahnya dia, berangnya dia adalah ketika kalian mengajukan satu pertanyaan atau bahkan lebih, ya. Atau sesuatu yang kalian curigakan, kalian ungkapkan kepada diri dia. Atau kalian memang sudah mulai merasa ada yang tidak beres, maka kalian mulai mengurangi durasi. Entah ini durasi pemberian, ya, entah ini durasi kasih sayang juga, atau durasi-durasi lainnya. Nah, mungkin di situ dia kerasa bahwa kamu itu bukan orang sembarangan yang bisa dipermainkan terus sama dia. Kadang-kadang mungkin dia melihat kalau kamu itu gampang dibodoh-bodohin, atau kamu itu gampang banget dibohong-bohongin sama dia, dan dia mengikuti itu terus. Padahal mungkin beberapa di antara kalian banyak yang sudah tahu dan sengaja mengikuti skenarionya dia. Sampai pada akhirnya ada situasi yang tidak tahan atau memang meledak dengan sendirinya antara kalian berdua. Entah ini dari dia atau dari kamu, atau memang kedua belah pihak benar-benar terjadi konflik besar, akhirnya putus, akhirnya bubar, ya, akhirnya membuat batasan. Bahkan di sini ada yang mengghosting kalian begitu saja tanpa basa-basi. Itu Oke, kemudian di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada High Priestess. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius.
Kemudian ada Eight of Wands. Kemudian ada The Moon, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Pisces. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Devil, masih marah, kesel, kecewa, ya. Ini banyak yang hubungannya mungkin baru saja terjadi konflik atau mungkin belum melewati masa 1 tahun, ya. Ya, yang di atas 1 tahun juga ada, tapi tidak sebanyak yang baru karena di sini amarahnya masih lumayan memuncak yang kamu rasakan terhadap orang tersebut, ya. Oke, yang aku lihat seseorang tersebut saat ini dalam kondisi yang menunggu, ya. Entah ini menunggu momen yang tepat, entah ini memang menunggu dianya siap dulu, ya. Atau banyak sekali hal-hal yang perlu dia perbaiki di dalam diri dia saat ini. Terjadi perenungan-perenungan, ya. Terjadi kesadaran-kesadaran. Artinya, ketika dia menyakiti perasaan kamu, ya, dia juga merasa itu sama juga dia menyakiti perasaan dia sendiri. Tapi semua itu dia rasakan justru jauh ketika setelah berpisah dengan kamu, ya. Emosi ketika terjadi waktu bersama kamu, ketika terjadi konflik atau misalnya nggak pakai konflik, ada yang diam-diaman main cus aja gitu kan. Ada tuh yang orang yang sebenarnya nggak lagi ngapain, lagi berantem, nggak lagi diam-diaman, tapi diam-diamnya tuh lebih menghanyutkan, nggak datang lagi, nggak balik lagi, ya. Ada kondisi-kondisi justru kayak dia itu, aduh, kenapa ya aku ngelakukan itu? Kenapa ya terburu-buru? Kenapa ya tadi nggak bisa menahan emosi sedikit aja, ya? Akhirnya ketika dia sadar, akhirnya ketika dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar, apa yang dia lakukan itu salah, tapi udah kepalang malu di sini, ya. Tadi karena mungkin kalian berdealing sama seseorang yang egonya memang luar binasa, sehingga untuk mengakui satu kesalahan itu adalah bukan hal yang bukan hal yang mudah buat dia. Jadi itu adalah hal yang sulit sekali. Padahal sebenarnya jauh di lubuk hati dia itu merasa tenang sama kamu. Dia merasa stabil sama kamu. Dia merasa benar-benar ada kenyamanan-kenyamanan dengan versi yang berbeda-beda yang dia rasakan. Tapi akibat anger management dia nggak bisa mengontrol emosi tadi, dia akhirnya salah langkah, ya. Ada Eight of Wands di sini, ada keinginan untuk berkomunikasi, ada ingin datang, ada keinginan untuk terkoneksi kembali. Ini banyak yang berbeda usia nih, aku lihat, sama perbedaan agama, ya. Sisanya perbedaan-perbedaan yang biasa, perbedaan pendapatan, perbedaan ini, perbedaan itu, tapi ringan. Di sini beberapa yang berat itu adalah perbedaan usia dan LDR juga banyak, ya. Ada satu momentum di dalam diri dia ketika tersadarkan itu, justru, ya, yang dia ingat orang pertama di sini adalah kamu. Ya, misalnya dia lagi terkena masalah nih dengan kehidupan, pekerjaan atau apapun. Larinya pikirannya justru ke kamu. Nah, ini yang kadang-kadang juga membuat dia bingung sebenarnya. Kenapa sih setiap kali aku ada masalah, setiap kali aku begini, aku begitu, kenapa pikiran aku selalu tertuju kepada diri kamu? Itu, ya. Ada kekecewaan, ada kesedihan, ada penderitaan yang dia rasakan. Itu yang aku kasih tahu kalian tadi, ya. Mungkin kalian melihat dari sisi luarnya dia bahagia, dia nggak ada masalah. Tapi lihat dari energinya di 2 kartu ini aja, masalah besar sedang terjadi di dalam diri dia. Ya, entah ini masalah keuangan, entah ini masalah apapun juga yang dia rasakan. Artinya, ya, dia ini juga merasakan sakit ketika berpisah dari diri kamu. Jadi dia, apapun yang kalian rasakan, seperti terjadi yang namanya kontak batin. Merasakan sakitnya terpisah dengan diri kamu, entah beberapa waktu ini atau bahkan dalam kurun waktu yang lumayan lama.
ya. Banyak doa dan pengharapan yang mereka lakukan hanya untuk bisa terkoneksi kembali kepada diri kamu. Di sini, ini juga, ya. Perasaannya kalau aku lihat bagus sih ke kamu, ya. Cuman gimana, kadang-kadang sesuatu yang sudah pecah untuk dirakit kembali memang sulit. Apalagi ya sudah, kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan keras kepala. Kita lihat ya. Kenapa dia merasa sakit setelah berpisah dengan kamu? Apa yang membuat dia merasakan sakitnya terpisah dari diri kamu? Ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, The Empress. Single mother ya, atau single parent. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, kenapa dia merasakan sakitnya ketika terpisah dari diri kamu? Karena belum siap sebenarnya, ya. Dia belum siap banget berpisah sama kamu, ya. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Tadi emosi sesaat yang membludak, atau ego sesaat yang dia pikir bahwa tanpa kamu dia bisa hidup. Tanpa kamu dia bisa melakukan apapun yang biasanya kamu lakukan untuk dia. Atau dengan orang baru sekalipun dia bisa mendapatkan apa yang bisa kamu berikan, bahkan lebih daripada yang kamu berikan. Tapi nyatanya mungkin tidak seperti itu. Ya, yang ada di sini ada kehilangan, ada loss besar-besaran dalam diri mereka. Di satu sisi lain dia masih terbelenggu sama diri kamu. Kenapa? Karena ada The Empress. Dia merasakan kenyamanan yang kamu tahu sendiri apa yang sudah kamu berikan, kenyamanan tersebut. Itu, ya. Kemudian ada Seven of Wands. Kenapa dia merasa sakit ketika terpisah dari kamu? Karena dia tahu, ya. Ketika berpisah sama kamu ada pembatasan-pembatasan yang tidak leluasa lagi seperti dulu, ya. Ada beberapa yang justru terjerat dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Biasanya sama kamu hidupnya terkontrol, biasanya sama kamu hidupnya baik-baik aja. Justru ketika nggak bersama kamu, yang terjadi adalah dia lepas kendali. Hidup semaunya, mungkin makan tidak teratur, ya, atau tidak ada yang memperhatikan. Katakanlah dia punya orang baru atau memang punya orang di belakangnya, mungkin tidak memperhatikan sebesar kamu memperhatikan dia. Itu. Kemudian ada Four of Pentacles di sini, ya. Stuck. Nggak banyak bisa bergerak, nggak bisa banyak bergerak, kebalik. Diam di tempat, ya. Tambah lagi ada beberapa di antara mereka lagi kesusahan dengan masalah finansial. Mungkin kehidupannya stabil, mungkin ada aja uang masuknya. Tapi beda ketika bersama kamu. Ada beberapa di antara mereka yang tidak terurus, bahkan kusam. Gak tahu, bahkan memang gak ngurus diri, bajunya kusut, gak ada yang setrikain. Atau kalaupun bajunya pakai laundry disetrikain pun, tapi tetap penampilannya tuh berubah jauh daripada ketika bersama diri kamu. Itu, ya. Kenapa dia merasa sakit yang sangat dalam ketika terpisah dari kamu? Two of Cups, getaran kalian itu masih ada. Koneksinya masih kuat. Ada energi twin flame. Kemarin ada yang nanya gimana caranya memutuskan twin flame. Sebenarnya kalau mengikuti arus atau mengikuti aluran, gimana sih? Kalau kalian mengikuti, ya makanya aku bilangnya jangan terlalu halu juga dengan bacaan tarot. Aku juga tarot reader, tapi nggak menyarankan kalian untuk terlalu halu dengan hal-hal seperti itu. Twin flame itu bisa kalian lepaskan, yaitu dengan kerelaan, menikmati penderitaan untuk melupakan dia sesulit apapun itu.
lanjutkan kehidupan kalian. Ingatan dia datang ya biarin aja. Selama kalian gak amnesia kan kalian gak akan bisa melupakan orang dengan mudah. Tapi cara positif adalah ya kalian melanjutkan kehidupan kalian. Simpan dia di dalam hati kalian. Itu aja. Kembalikan kepada semesta ya. Kalau memang nanti ada update energi, terjadi yang namanya perubahan, si twin flame tadi menjadi soulmate kamu, yaitu urusan semesta. Gak ada yang bisa memaksakan. Memaksakan untuk melupakan juga bukan hal yang mudah, ya. Yang mudah itu adalah terbiasa karena terpaksa. Memutuskan twin flame itu bukan hal mudah. Kalau apalagi kalian sudah paham atau perjuangan, pengorbanan, apa yang sudah kalian lewati itu sudah panjang sekali. Bukan hal yang mudah. Tapi perlu kalian ingat, banyak orang-orang yang sudah mungkin menikah aja puluhan tahun, bercerai, pisah, akhirnya bisa melupakan. Sama, twin flame juga gak jauh-jauh beda kayak gitu. Itu tergantung tekad dan kemauan kalian, ya. Gak ada yang gak bisa dilakukan, gitu. Oke, di sini yang dia rasakan adalah masih ada ikatan batin atau ikatan spiritual yang kuat. Bahkan kadang-kadang dia bingung sendiri. Kenapa ya? Aku yang sudah melakukan kesalahan, aku yang sudah ninggalin kamu, tapi kenapa masih teringat lagi? So, disinilah terjadi yang namanya kesakitan yang luar biasa yang dia rasakan di dalam diri dia. Ibarat kata seperti dia menancelapkan duri di dalam dagingnya sendiri, ya. Menyakiti kamu tuh sama juga menyakiti diri dia sendiri. Aku nggak ngecek tindakan lagi ya. Kenapa? Karena aku udah ngelihat beberapa di antara kalian di sini mungkin akan kedatangan dia cepat. Ya, akan ada komunikasi, ada action yang bertahap, tergantung dari energi kalian masing-masing di sini, ya. Oke, kita lihat lagi kenapa dia sesakit itu ketika terpisah dari kalian. Ada Six of Wands, ya. Six of Wands-nya di sini menggambarkan tentang rencana, planning, kemenangan-kemenangan yang ingin dia dapatkan, tapi sepertinya menemukan jalan buntu. Ya, ada King of Cups, masih sayang banget sama kalian, masih punya ketertarikan. Kemarin juga keluar King of Cups ya. Sorry. Kemudian sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kita lihat energi dia secara penuh. Di sini ada Nine of Pentacles, ya. Ada kenyamanan yang sedang ingin dia dapatkan kembali. Ada kerinduan ke arah sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Bisa uang, bisa hasrat, ataupun gairah. Kuat sekali ingin mendapatkan hal tersebut kembali. Ya, tergantung. Jadi hubungan kalian ini apa landasannya? Pondasinya apa? Ya, uangkah? Sekskah? Seperti itu ya. Kalau ketulusan otomatis kalian gak akan berpisah kemarin, pasti masih bersama. Kendalanya cuma dua, masalah have fun tadi ya, gairah passion, atau masalah material thing. Karena di sini banyak banget energi yang berdealing dengan situasi material thing. Itu dia. Kenapa dia merasa sakit ketika terpisah dari kamu? Ini dia. Sesuatu yang biasanya dia menangkan, sesuatu yang biasanya dia gampang dapatkan, dia raih, tapi kayaknya sepertinya banyak hambatan, ya. Bahkan ketika dia sudah berada di ujung yang dia rasa, oh udah hampir finish nih, tahu-tahu dia hanya menemukan jurang. Jadi dia tahu berartinya diri kamu itu apa dalam kehidupan dia. Itu. Sekalipun hal terburuknya dia mencari orang lain, atau memang hubungan ini third party, dia selingkuh, dia mencari kepuasan dengan wanita lain atau laki-laki lain di luar sana, dan dia nggak menemukan itu ya. Dan yang aku lihat ya, dia masih sayang sama kamu, masih ada ketertarikan. Kemarin juga keluar ya King of Cups. Makanya ketika dia berpisah dari kamu ya hambar, sepi. Akhirnya sakit juga, sama seperti kamu, ya.
Knight of Wands, sulit untuk datang ke kamu. Sakitnya karena dibuat-buat sendiri sih. Ya, tinggal datang aja gujuk-gujuk minta maaf gitu. Kenapa sih? Ya, pingin datang tapi takut. Ya, pingin datang tapi gengsi. Sementara mungkin kamu sudah melakukan action dari sisi kamu, mencoba merayu dia, mujuk dia, tapi sengaja besar kepala. Begitu kamunya udah males ngejar dia, nyesel sendiri. Seperti itu. Ya. Juggling dengan keputusan sendiri. Ya sakit lah, tinggal maju kok. Ini sebenarnya, ini energi orang kayak yang ibaratnya kalau lagi main HP itu mau chatting kalian, tek 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 tek, tinggal send doang. Itu nggak mau gitu, ujung jempolnya tuh kayak berat banget. Atau dia sudah lewat depan kamu, rumah kamu, ya tinggal ketok, tinggal klakson juga kayaknya berat gitu. Tinggal disentil aja dikit ngewer, nggak mau. Ya, energi orang yang serba salah terhadap diri sendiri. Karena tadi dia belum bisa menetralisir dirinya untuk bisa meredakan ego atau sedikit saja merendahkan hati ketika dia memang merasa dia di posisi yang bersalah. Itu. Tapi kalau sudah mentok ini orang tapi tetap datang, ya. Karena di sini tadi ada 2 kartu yang membuat dia benar-benar udah nggak kuat. Jadi kayak tinggal nunggu waktu aja di sini, momentumnya tepat, datang dia atau ngubungin kamu. Itu aja. Karena sekarang posisinya masih juggling, masih menimbang-nimbang. Minta maaf nggak ya? Datang nggak ya? Gini nggak ya? Gitu nggak ya? Kayak dia tuh kayak takut kalau kamu jadi euforia. Kalau dia mengakui kesalahannya, nanti kamu kayak yang wah tuh kan, kamu yang salah gitu. Ya. Atau karena saking takutnya pernah melakukan kesalahan, mungkin dia berpikir kamu jangan-jangan udah mendoakan dia, lo mati gua party gitu. Jadi aduh kejedot jidat aku sampai. Jadi kayak gitu tuh. Nah, ya. Kemudian di sini ada Eight of Cup ya, tuh dia. Pingin datang, pingin bertransformasi, tapi ya tadi lagi-lagi nih, ya. Penyesalan udah ninggalin kamu. Penyesalan sudah membawa sesuatu dalam hubungan kalian. Entah ini perasaan kamu, harta benda mungkin, atau ada hutang piutang yang ditinggalkan antara kamu sama dia, atau ada yang belum settle. Ini yang mungkin membuat langkah dia jadi berat. Ya, akhirnya dia sakit sendiri deh, tersakiti sama ulahnya sendiri, tersakiti sama pemikirannya sendiri, seperti itu. So far di sini kalau aku lihat sih dia masih sayang sama kamu, masih mengharapkan kamu. Tapi walaupun hal itu ada di dalam diri seseorang, perlu kalian ketahui, nggak semua orang dengan perasaan seperti itu gujuk-gujuk mau datang, ya. Karena ego kadang-kadang juga lebih besar. Aku pernah kok masih suka sama orang dulu banget, tapi aku nggak mau maju. Ego juga aku kan waktu itu. Oh gah lah gengsi, aku yang udah mutusin, aku yang udah iniin, kok tiba-tiba masih datang. Ya udahlah biarin aja, lanjutin lah kehidupan masing-masing. Lewat juga akhirnya. Itu salah satu contoh ya. Oke, kita cek zodiak sekarang. Jadi kalau kalian tanya perasaan dia, perasaannya masih bagus banget ke kalian, ya. Juga ada kebingungan. Kemarin kita udah bahas perasaan soalnya. Kalau masalah tindakan ini tergantung dari energi kalian masing-masing. Tapi banyak sekali energi, bisa dikatakan 70% memang pingin datang lagi, ya. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Gemini, Aquarius, Aries, Taurus. Bottom of the deck-nya Cancer. Beberapa di antara mereka sakit ya. Ada yang patah tulang, tapi nggak banyak lah, paling 1-2 orang. Ada accident kayaknya ya. Oke, inisial nama ada J, ada I, ada L, ada K, ada G, ada W, ada Z, ada E, ada Q, ada H, D, M. Tapi paling banyak butuh bantuan kalian sih di sini. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. Ada 31, 14, 22, 1, 9, 30, 5, 13, 25, 7. Bottom of the deck ya 28. Kita habisin ini
Pesan tinggal 3. Besok kita masuk pesan baru. Oke, yang pertama di sini ada healing. Bayangkan jika kamu dan kekasihmu dikelilingi oleh kebahagiaan. Rasakan hubungan kalian sedang diperbarui dan disembuhkan saat ini juga. Ini kalau buat kalian yang ingin berafirmasi dia masih pingin balik ya. Kalau yang enggak, lewatkan. Kemudian ada hanya waktu yang akan memberitahumu tentang segalanya. Jadi ada sesuatu yang mungkin akan terbongkar pada waktunya nanti. Kadang-kadang don't judge book by the cover, atau jangan hanya menilai dari sesuatu yang terlihat sekarang. Mungkin kadang-kadang kita melihat ada sisi tidak baik dari seseorang atau dialah katakan, tapi bisa jadi ada sesuatu yang tersimpan dan tersirat yang tidak dia ungkapkan juga kita nggak pernah tahu. Karena ketika terjadi sesuatu permasalahan, biasanya seseorang itu hanya memandang sisi buruk dan sisi salah dari lawan konfliknya, ya. Oke, kemudian sini ada cermin. Berilah ruang untuk kalian bisa memahami diri sendiri dan masing-masing. Yakinlah bahwa semua akan kembali pada versi terbaik masing-masing. Jadi walaupun kalian sudah terpisah, lebih bagus fokus sama diri masing-masing, biarkan dia healing dengan versinya dia, kalian juga healing dengan versi kalian untuk menemukan jawaban. Kalau memang hati kalian masih kuat ke dia, ya siapa tahu memang dia adalah soulmate kalian. Tapi kalau pada akhirnya akan terlepas dengan sendirinya, entah dengan cara move on atau dengan cara apapun, ya itulah cara semesta memberikan kalian proses untuk bisa berproses. Oke? Aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye.